bahwa itu adalah tadi disebut dengan rukun mudaris. Nah, sekarang kita masuk kepada langkah yang kedua, yaitu bahwa kita menyampaikan materi yang sistematis, RPP yang sistematis, sudah rapi dan sebagainya, kemudian maksud sistematis itu bisa dipahami oleh anak didiknya, tidak hanya sekedar menyampaikan apa saja, tetapi sudah disusun dengan baik dan rapi dan merujuk kepada indikator, materi, dan kemudian juga evaluasi dan pelajaran. Nah, langkah sistematis itu dalam proses seorang guru yang communication itu apa? Satu, buka dan zona alfa, kemudian mereview materi terdahulu, kemudian menggunakan strategi. Saya percaya Bapak Ibu sudah punya RPP yang berkualitas, memperkuat konten, menjelaskan poin per poin. Baik, yang ketiga adalah closing, yaitu penguatan pembelajaran. Baik, kita bahas satu persatu Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, saya mohon pada Bapak dan Ibu untuk 5 menit untuk menuliskan langkah opening jurus pembuka yang biasa Bapak Ibu lakukan saat mengajar. Nah, silakan Bapak Ibu. Ya, oke. Kita beri waktu 5 menit untuk mendemonstrasikan atau menceritakan langkah-langkah opening dalam pembelajaran yang biasa Bapak Ibu lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salamnya harus ada semangat, harus ada inner power. Ya, salamnya itu jangan hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kurang gizi ya. Jadi salam itu harus yang punya energi Pak ya, Bapak Ibu ya. Oke. Salam, kemudian jangan lupa Bapak dan Ibu setelah salam itu sapa anak-anak. Halo anak-anak, apa kabar? Pagi hari ini sehat. Nah, bibirnya jangan lupa bibirnya. Nah, nih contoh saya contohin ya. Nih, 2 cm. Detik. Nah, senyum ya. Nah, coba Bapak Ibu berikan senyum terbaiknya mana? Coba lihat. Nah, ini senyum. Terus tersenyum Bapak dan Ibu. Maka auranya akan memancar kepada anak didik Bapak dan Ibu semua. Nah, setelah itu yang saya lakukan, setelah tersenyum, kemudian apresiasi, memberikan apresiasi apapun kepada anak-anak yang telah dilakukannya, terus memberikan penghargaan kepada anak-anak itu. Dan kemudian lanjutkan dengan doa. Itu yang dilakukan kepada Ibu ya. Kemudian, nah, ini yang pertama kali Bapak dan Ibu, karena kondisi pembelajaran yang paling pas untuk dalam teori otak itu adalah ketika kondisi otak dalam keadaan alfa. Alfa itu indikatornya adalah relax dan tersenyum kecil. Nah, kalau udah rileks dan tersenyum kecil berarti anak udah siap menerima pembelajaran. Terkadang kan kita nggak tahu, ada anak yang mesti dimarahin sama mamanya dari rumah, masih cemberut gitu ya, kemudian masih ada yang ngantuk dan lain sebagainya. Maka kita upayakan di awal itu dengan namanya mengalpakan otak anak didik kita. Ya, kalau otak itu ada alfa, ada beta, ada theta, dan ada delta. Nah, kondisi yang paling pas itu adalah alfa, itu rileks dan tersenyum kecil. Kalau sudah ada anak sudah rileks, maka kita akan mulai melakukan proses pembelajaran. Lalu apa ciri-ciri anak itu sudah rileks? Apa cirinya anak-anak itu tersenyum kecil? Nah, tandanya lihat aja wajahnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya sekarang? Caranya tentu dengan ice breaking, kemudian dengan musik, brain gym, lakukan kuis, cerita lucu, tebak-tebakan, dan sulap. Kalau Bapak Ibu bisa sulap, kasih sulap. Ya, tapi nggak usah lama-lama ya Bapak Ibu ya. Ini cukup 3 menit, 5 menit saja. Jadi tidak perlu lama-lama untuk melakukan namanya zona alfa ya. Nah, itu cukup 2 menit aja. Cari ice breaking yang waktunya sangat singkat. Karena ini hanya sekedar pengantar saja. Oke? Setelah memiliki RPP atau rencana pembelajaran yang itu masterpiece karya Bapak dan Ibu guru. Sekarang itu ada yang 1 lembar, ada berapapun lembarannya itu. Yang penting bahwa RPP itu adalah itu karya dari Bapak dan Ibu ya. Nah, apa sih indikatornya bahwa kita menjadi seorang guru? Apa sih bahwa Bapak Ibu guru itu dikatakan bahwa Bapak dan Ibu dikatakan seorang guru? Ya, ciri-cirinya adalah gampang saja bahwa dia punya RPP, tapi bukan RPP yang copy paste dari dinas Bapak dan Ibu ya, tapi RPP yang masterpiece itu karya Bapak dan Ibu semua. Oke ya. Nah, kemudian jangan lupa Bapak dan Ibu setiap selesai mengajar, saya sarankan, saya selalu mengatakan kepada guru-guru yang ikut belajar sama saya dan saya latih itu bahwa di akhir RPP itu lakukan yang namanya reflecting ya, mereview, kemudian melakukan apa namanya
renungan terhadap materi yang sudah disampaikan itu untuk perbaikan di tahun ke depan. Bapak dan Ibu, kemudian kontennya dijelaskan dari poin per poin, ya, sampai RPP itu dengan poin per poin, dan perhatikan tujuan pembelajaran atau indikator hasil belajar. Ini terkait dengan konten, itu yang disebut dengan konten yang sistematis. Nah, jangan lupa Bapak dan Ibu, dari materi yang kita sampaikan supaya tidak garing, supaya tidak jenuh, maka harus perkaya. Penjelasan kita itu harus kita perkaya dengan apa? Dengan riset. Misalnya misalnya dikatakan tadi barusan saya baca dari kompas.com itu bahwa di Indonesia itu baru 3,6 pengusaha, sementara di negara maju itu udah 14%. Nah, itu contohnya itu di awal dengan riset. Memperkaya dengan riset. Kemudian apalagi? Memperkaya dengan analogi, memperkaya dengan cerita, seperti tadi yang kisah Anambas itu memperkaya dengan cerita, ditambahkan dengan contoh-contoh. Kalau Bapak Ibu mengajar itu tidak hanya terpaku pada poin-poin materi pelajaran, tapi ditambah, diperkaya dengan 5 ini, saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu akan menyampaikan materi dengan asik dan menyenangkan, karena Bapak Ibu kaya akan khazanah referensi yang kemudian itu membuat anak-anak antusias dan tertarik dengan materi yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, kemudian di penutupan melakukan review, kemudian penguatan, dan kemudian dorongan untuk mempraktekkan, dorongan untuk mengamalkan. Karena ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Jadi yang terpenting setelah diajarkan, atau kita juga mengajar, yang penting adalah mengamalkan action dengan apa yang kita lakukan. Itulah Bapak dan Ibu terkait dengan content mastery. Nah, yang terakhir adalah menutup. Bagaimana menutupnya? Nah, bagaimana menutupnya? Pertama, memberikan kesimpulan. Yang kedua, guru dan murid bersama-sama menyimpulkan materi. Jadi, siswa yang menyimpulkan, guru memverifikasi kesimpulan dari siswa. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, begini Bapak Ibu, tidak menutup dengan yang biasa-biasa saja. Tapi tutuplah pembelajaran Anda dengan indah, beautiful exit. Nutupnya dengan indah, dengan berkesan, dengan berkenan, menutupnya itu anak-anak itu terkesan dengan ketika di akhir pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan. Dengan cara apa? Bisa dengan nasihat, bisa dengan motivasi, bisa dengan Islamic value, bisa kemudian dengan quote, dengan lagu, dengan motivasi, dengan renungan. Nah, ini cara menutup pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu, silakan dikoleksi untuk menutupnya. Syaratnya adalah yang kita lakukan ini terkorelasi dengan materi yang kita pelajari bersama. Contohnya, great teacher. Nah, saya ingin menutupnya dengan quote. Nah, contohnya quote-nya adalah, jadilah guru terbaik karena itu akan mengantarkanmu menuju surga. Nah, itu quote-nya adalah terkait dengan great teacher. Nah, jadi sampaikan penyampaian materi Anda, penutupan materi Anda di akhir pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan dengan closing-nya itu dengan berkesan, ya, dengan kemudian yang lebih berarti. Bisa juga deklarasi di akhir Bapak dan Ibu. Bisa juga Bapak dan Ibu dengan menutupnya dengan film. Nah, ini cara untuk call to action, ya. Nah, itu saya rasa untuk yang bisa kita lakukan untuk menutup pembelajaran, sehingga menutupnya itu tidak biasa-biasa saja. Sehingga begitu anak pulang itu dia berkesan. Dan jangan lupa menutupnya itu sampaikan dengan semangat untuknya itu, jangan dengan yang sedih. Karena sedih, pulangnya sedih kan ibunya nanyain, kenapa anak kok sedih ya, nanti anak ibunya curiga nih karena sedih ya kan gitu ya. Jadi semangat di akhir, kata-kata semangat, baru Bapak Ibu kita undur diri. Nah, ini cara dengan penutupan call to action.